Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya arhamar rahimin, irhamna 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 ya zal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ada 4 amalan supaya kita masuk ke dalam surga. Surganya surga Aden, bersama orang tua, bersama kakek nenek, bersama pasangan, bersama anak cucu keturunan. 4 amalan ini diterangkan di dalam suratnya Ar-Ra' dulu ya, surat ke-13 ayatnya 22. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Shadaqallahul azim. Pada amalan ini yang pertama adalah orang yang sabar dalam rangka mencari ridha Allah. Itu pertama. Yang kedua, orang yang sholat. Yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang keempat, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada 4 amalan ini kita pegang, kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah nanti kata Allah, nanti kamu akan masuk ke dalam surga. Surganya surga Aden, bersama bapak neneknya, bersama pasangannya, bersama anak cucu keturunannya, dan malaikat pun mengucapkan selamat. Hadirin berbahagia, tentu kita semuanya pingin. Barangkali mungkin kita sudah lama tidak ketemu sama kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, atau kita sudah pernah ditinggal oleh kedua orang tua kita yang sudah tidak mendahului kita. Begitu juga mungkin kita tidak ketemu sama anak kita, cucu keturunan kita nantinya. Tapi nggak usah sedih kalau kita mengamalkan 4 ini, insya Allah. Nah, 4 ini mari kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah sabar. Sabar ini memang berat. Yang orang mengatakannya sabar bisa, tapi memang itu berat. Berat kalau kita laksanakan, karena di dalam hidup dan kehidupan ini banyak liku-liku. Liku-liku, perjuangan, tantangan, cobaan yang harus kita lewati. Tapi kalau kita hadapi dengan ikhlas, insya Allah sabar akan tumbuh di dalam lubuk hati kita. Sabar itu memang cobaannya banyak sekali. Kalau kita ingat dengan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dia begitu sabarnya, dia bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Di dekat rumahnya itu, di Masjid Haram itu dekat rumahnya, ada seorang nenek-nenek yang sudah tua. Setiap hari dia pergi ke masjid selalu diludahin oleh nenek itu, diludahin. Pulang ke masjid diludahin, pergi ke masjid diludahin. Tapi apakah Muhammad langsung marah? Langsung diajak berantem? Apa dilemparin juga? Enggak. Dia sabar.
Pada satu hari nenek itu tidak meludahin Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dengan dia tidak meludahin, malah dia bertanya, kenapa kok nenek ini biasanya setiap hari meludahin saya, kok hari ini nggak meludahin? Jangan-jangan dia sakit. Langsung dilihat di rumahnya, ternyata benar si nenek Yahudi ini sakit. Langsung didoain, akhirnya sembuh. Nah inilah dengan dia berkat dia sabar, dia datang, belum ada orang lain yang menjenguk dia sakit itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Al-Quran, dengan kesabarannya, meskipun tadi diludahin terus, tapi dia tetap berbuat baik, dia doakan, akhirnya nenek ini sembuh, akhirnya juga nenek ini masuk Islam. Itu satu. Kemudian di Madinah, di kota, di pasar Madinah itu kan ada seorang kakek-kakek yang setiap hari ngoceh. Ceramahnya apa? Muhammad itu orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad itu adalah membawa agama yang sesat. Dikatakan begitu setiap hari kerjaannya, tetapi Rasulullah SAW gak pernah marah, gak dibalas. Tetap saja dia memberinya makan setiap harinya, setiap waktu makan dikasih makan, nasinya sudah dilembutin terlebih dahulu. Pada satu hari Rasulullah meninggal. Setelah meninggal Rasulullah, Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, ya, kata Abu Bakar, ya Aisyah, kira-kira apa amalan yang bisa aku teruskan untuk meneruskan amalan Rasulullah sebelum dia meninggal ini? Apa kata Aisyah? Katanya itu memberi makan orang kakek-kakek Yahudi yang tua yang selalu ceramah di pasar tersebut. Oh, nenek yang itu, yang mencaci maki itu? Iya, baik katanya. Insya Allah akan saya laksanakan. Benar, setelah mendatangi pasar, seorang kakek yang tua itu dia berkeliling pasar mengatakan kebetulan dia buta juga, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, jangan ikutin agamanya. Langsung dikasih makan oleh Abu Bakar. Pas dikasih makan, langsung si kakek ini katanya, tidak, katanya, saya tidak mau makan, kamu ini orang kasar, katanya. Bukan orang biasa mengasih saya makan setiap hari. Apa kata si Abu Bakar? Katanya, orang yang selalu memberi kau makan setiap hari sudah tiada. Kemana dia? Katanya, dia sudah tiada. Siapa namanya? Itulah orang yang kau caci maki selama berhari-hari itu. Itulah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia tadinya setiap hari dicaci maki, tapi dia tetap dengan sabar, dia tetap memberikan makan. Akhirnya betapa mulianya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, betapa mulianya agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya selama ini sudah bersangka, bolehkah aku mengikuti agama Rasulullah? Ya, katanya boleh. Dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, inilah contoh-contoh kecil bahwa kesabaran itu adalah salah satu supaya kita masuk ke dalam surganya Aden. Nanti akan kita lanjutkan lagi di season berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.